Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke dalam acara puncak nih, masuk ke main event MRT 2020. Nah, kebetulan kita khususkan nih, kita hadirkan langsung kepada tempat berbicara. Kita kenalkan dulu pembicara kita, yaitu Bang Andreas Sanjaya. Oh iya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Bang Andreas Sanjaya ini adalah pembicara pertama kita di main event MRT 2020. Beliau ini adalah co-founder dari Egro dan juga sebagai CEO dari Egro dan juga co-founder dari Badan Interaktif. Mungkin dijelasin dulu nih Bang terkait MRT 2020. Di MRT 2020 sekarang memakai tema Try to Ahsan. Jadi sesuai namanya MRT, kita ambil kereta Bang. Jadi bagaimana peserta-peserta itu atau mahasiswa muslim itu bisa bergerak untuk memperbaiki dirinya, baik dari keilmuan, dari ketakwaan, baik dari juga kebermanfaatan mereka kepada teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut aja Bang. Kita mulai aja. Kemarin kita udah bahas nih Bang, biar agenda pertama sudah masuk ke dalam bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu menyelaraskan antara cita-cita akhirat, cita-cita dunia dengan cita-cita akhirat. Nah, sekarang kita ketemu dengan Bang Jai juga. Kita akan masuk ke dalam bagaimana pengaplikasian tersebut dan bagaimana tahapan-tahapan ketika masuk ke lingkungan kampus. Bagaimana mahasiswa itu bisa berprestasi, namun juga bisa bermanfaat dan juga tetap menjalankan lesson. Oke, langsung dimulai aja Bang. Tentang bagaimana menyelaraskan antara prestasi dengan ruhiyah. Betul Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, semoga sehat-sehat sekalian ya. Ini berarti ada perubahan rencana ya. Oh iya. Acara fisik kita jadinya online aja. Mudah-mudahan tidak mengurangi partisipasi dan antusiasme dari teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Andreas Sanjaya. Bisa aktivitas di dunia startup digital dan bernasib di bidang digital. Jadi memang sesuai dengan bidang keilmuan pada waktu masih di kampus. Saya tuh kuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi dari situ belajar tentang programming, belajar tentang software engineering, dan akhirnya disitulah muncul sebuah keinginan untuk bisa memiliki karya yang memang bisa diimplementasikan dalam bentuk produk teknologi untuk bisa memberikan kebermanfaatan secara luas dan masif di lingkungan masyarakat. Dan memang semangat untuk bisa menciptakan karya ini itu sudah muncul pada waktu masih di kampus. Salah satu bentuk triggernya adalah karena kita semua, teman-teman semua di sini khususnya juga, itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesempatan untuk bisa memiliki kesempatan studi di jenjang yang tinggi kan, di perguruan tinggi. Kita semua masuk di UI, kemudian kita semua masuk di fakultas masing-masing. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Adalah sebuah tanda tanya kalau misalnya karunia sebesar itu tidak kita manfaatkan seoptimal mungkin dengan mendayagunakan resource yang kita miliki untuk bisa menciptakan karya-karya kebaikan. Nah, disinilah adalah sebuah trigger buat kita, jadi refleksi buat kita sendiri. Apakah karunia ini sudah mampu kita pertanggungjawabkan dengan optimal, sehingga ketika nanti di akhirat kelak saat kita ditanya apa yang kita gunakan pada waktu kita masih berada di masa muda, kita sudah mampu untuk bisa memberikan jawaban dalam bentuk karya-karya kebaikan yang memang kita mampu untuk bisa hasilkan. Dan memang karya-karya kebaikan ini nggak melulu tentang teman-teman harus bikin usaha, teman-teman harus bikin gerakan, teman-teman harus bikin sebuah entitas. Karya-karya kebaikan ini bisa teman-teman lakukan dengan keseharian masing-masing, dengan cara menjadi teladan, dengan cara menciptakan berbagai macam inisiatif-inisiatif kebaikan kecil, menggunakan berbagai macam tools yang kita miliki saat ini. Dan memang kebetulan pada zaman saat kita hidup ini, di generasi yang didominasi oleh generasi milenial, teman-teman di generasi Z, mungkin nanti akan muncul generasi Alpha yang nanti akan mendominasi, dan generasi-generasi selanjutnya. Di generasi kita saat ini, tools yang paling powerful adalah menggunakan teknologi. Makanya pada waktu itu relevan buat kita belajar di dunia teknologi, kemudian akhirnya mempergunakan teknologi itu sebagai sebuah tools untuk mendeliver kebaikan. Karena sekarang teknologi itu sangat powerful. Teman-teman mau bikin inisiatif kebaikan dengan mempergunakan campaign atau pesan yang teman-teman sampaikan di media sosial, itu sudah sangat efektif untuk bisa menjangkau banyak sekali orang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kalau misalnya dulu kita pengen bisa bikin campaign itu kita harus bermodalkan biaya yang sangat mahal. Kalau sekarang teman-teman bermodalkan pada konten yang menarik, konten video, konten gambar, konten suara yang menarik, kreatif, punya value proposition yang memang jelas,
teman-teman mampu untuk bisa menarik perhatian dan teman-teman mampu untuk bisa menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Nah, ini kan salah satu contoh aja. Contoh bagaimana channel-channel saat ini itu mampu untuk bisa menciptakan kesempatan buat siapapun bikin karya kebaikan. Nggak harus menjadi seorang CEO, nggak harus jadi seorang direktur, nggak harus jadi pimpinan organisasi, tapi teman-teman semua ketika didasari dari keinginan untuk bisa bikin kontribusi, keinginan untuk bisa bikin karya kebaikan, keinginan untuk bisa bikin berdampak, itu sudah mampu terfasilitasi oleh berbagai macam channel-channel saat ini. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa, di situ sebenarnya adalah kesempatan yang terbuka lebar untuk kita berkreasi, untuk kita membangun jaringan dan juga membangun prestasi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi. Gimana cara kita untuk bisa menyelaraskan antara prestasi dunia kampus dengan arah dan tujuan hidup kita yang berorientasi pada akhirat. Nah, seringkali kita memandang bahwa orientasi kehidupan berorientasi akhirat itu berlainan jalan dengan mendulang prestasi, dengan menciptakan berbagai macam capaian-capaian yang mungkin bisa dibanggakan secara akademis. Padahal kalau misalnya menurut saya itu adalah dua hal yang sebenarnya satu kesatuan, yang saling mendukung satu sama lain. Ketika kita ruhiyahnya bagus, maka di situ kita akan punya sebuah mindset dan tujuan yang memang kuat untuk bisa menjadi sebuah jawaban ngapain kita belajar, ngapain kita bikin prestasi, ngapain kita pergi ke kampus. Nah, akan beda banget antara orang yang orientasi akhiratnya itu kuat dengan orang yang orientasi akhiratnya itu biasa-biasa aja. Mungkin dia semangat belajar, tapi mungkin semangat belajar itu hanya dilandasi oleh tujuan ketika nanti pas ke kampus bisa dapat kerjaan bagus dan akhirnya bisa dapat penghasilan banyak. Tapi ketika kita mengorientasikan akhirat kita sebagai sebuah tujuan ultimate kenapa kita belajar, maka di situ akan muncul sebuah mimpi yang sangat besar. Kita pengen bisa mendapatkan ridho dari Allah dengan cara bikin karya kebaikan, bikin manfaat, dan karya kebaikan dan manfaat itu hanya bisa didapatkan ketika kita punya kredibilitas. Dan kredibilitas ini hanya bisa didapatkan ketika punya prestasi. Ini adalah sebuah roadmap yang memang linear. Dan memang roadmap yang memang benar-benar berhubungan dengan apa yang kita ingin tuju. Jadi, mulai dari kita pengen bisa mendapatkan ridho dari Allah, kemudian diturunkan ke dalam gimana cara kita akhirnya bisa membuat karya, memberikan manfaat, hingga kita akhirnya bisa menciptakan sebuah bentuk kredibilitas, dan akhirnya gimana caranya kita mampu untuk bisa mendasarkan kredibilitas itu dengan prestasi-prestasi kita. Nah, selama itu semua dijalani dengan niatan menuju akhirat, akhirnya nggak ada tuh yang namanya pertentangan antara orientasi prestasi dengan orientasi akhirat. Jadi ketika teman-teman semua dituntut atau bahkan menuntut diri sendiri atau menumbuhkan kesadaran kenapa harus berprestasi di kampus, emang dasarnya bukan lagi sekedar hanya karena pengen bisa dapat kehidupan pas kampus yang enak, tapi dasarnya adalah untuk kita mampu bikin karya kebaikan yang memang dahsyat. Untuk kita mampu bikin karya kebaikan memang matters buat banyak orang. Semakin potensial diri kita, semakin bagus kualitas diri kita, akan semakin signifikan karya kebaikan yang mampu untuk bisa kita lakukan. Contoh misalnya, kalau misalnya kita bicara salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini, Google misalnya. Google itu salah satu produk yang dulu awalnya adalah sebuah penelitian dalam bentuk search engine yang dihasilkan oleh Sergey Brin dan Larry Page. Mereka itu adalah kandidat PhD dari Stanford. Mereka bikin sebuah penelitian, mereka bikin sebuah algoritma mesin pencarian yang memang lebih bagus dibandingkan dengan mesin pencarian lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu udah banyak mesin pencarian yang sudah ada di pasaran. Cuma mereka merasa ada satu bentuk kekurangan yang dimiliki oleh mesin pencarian ini, yaitu relevansi dan efisiensi pencarian. Bikinlah mereka sebuah algoritma, sebuah solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka dedikasikan studi mereka ke sana. Terciptalah sebuah produk, dan produk tersebut itu 10 kali lipat lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya lagi. Dan 10 kali lipat lebih bagus ini hanya bisa dihasilkan ketika mereka punya kapasitas. Dan banyak sekali orang-orang yang punya kapasitas yang akhirnya mampu untuk bisa menciptakan sebuah produk yang memang matters buat kita. Contoh misalnya kalau sekarang kayak lagi pandemik corona kan. Nah, akan sangat signifikan peran seorang ilmuwan yang mampu untuk bisa menciptakan vaksin corona dalam waktu singkat karena dia punya kapasitas dibandingkan dengan orang yang tidak punya kapasitas untuk bisa menciptakan vaksin tersebut. Kalau teman-teman nih, ada ilmuwan muslim misalnya, ada seorang pemuda yang memang sudah punya kapasitas yang mumpuni untuk bisa menciptakan sebuah formula vaksin corona, ini bayangkan betapa besar manfaat yang nanti akan mampu untuk bisa kita dapatkan. Jadi di sini kita akan mendapatkan sebuah relevansi antara gimana tinggi kapasitas seseorang
berrelevansi dengan potensi kebermanfaatan yang dia mampu untuk bisa ciptakan, dan berrelevansi dengan bagaimana nantinya Allah akan ridho dengan kebaikan yang kita bisa ciptakan di dunia. Nah itu ya, ada sebuah relevansi langsung, bukan lagi tidak langsung, ini relevansi langsung. Tinggal gimana cara kita untuk bisa membingkai seluruh aktivitas harian kita itu dalam bingkai ibadah. Kita belajar dalam bingkai ibadah, kita mendulang prestasi dalam bingkai ibadah. Memang mendulang prestasi untuk bisa dapat kredibilitas, tapi kredibilitas itu didapatkan untuk bisa bikin karya kebaikan, dan karya kebaikan itu diniatkan untuk bisa melakukan aktivitas ibadah. Dan aktivitas ibadah itu nanti diinginkan, harapannya adalah Allah ridho. Ketika Allah ridho, maka surga Allah akan bisa kita raih pada waktu hari akhir kelak. Nah, ini adalah sebuah relevansi yang signifikan sebenarnya. Jadi antara prestasi, kredibilitas, karya kebaikan, dan juga tujuan akhirat kita bukanlah sesuatu yang bisa kita dikotomikan. Ini adalah sesuatu yang memang berjalan selaras. Dan ini akan sangat efektif dan efisien kalau kita mampu untuk bisa menjadikan dua hal ini sebagai jalan yang selaras dalam hidup kita. Kita ngejar dunia kita, sekaligus saat itu juga kita ngejar akhirat kita. Kita bikin prestasi untuk bisa menambah kredibilitas dan juga kesempatan kita mendapatkan opsi-opsi yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, pencapaian yang lebih baik. Sekaligus di situ juga kita sedang menabung kebaikan untuk akhirat kita. Nah, ini adalah sebuah strategi yang cerdas menurut saya dalam menjalani hidup, dibandingkan dengan kita mendikotomikan antara belajar, prestasi, bikin karya, dan juga aktivitas ibadah. Seolah aktivitas ibadah itu hanya sebesar selonjoran sajadah kita. Padahal aktivitas ibadah itu sangat luas. Kita hadir di kelas, niatkan belajar untuk ibadah, itu adalah ibadah. Kita bikin karya kebaikan, bikin campaign kebaikan, menyebarluaskan pesan-pesan kebaikan, itu adalah ibadah juga. Nah, itu kira-kira gambaran gimana benang merah yang memang relevan antara bikin prestasi, bikin capaian dengan orientasi akhirat kita. Oke, sekarang ada pertanyaan ini Bang, bagaimana kan kalau dikatakan prestasi itu lebih kepada kalau teman-teman melihat seperti dalam akademisnya dan bagaimana dia buat, sedangkan yang abang lakukan sendiri adalah membuat egro dan juga di data interaktif itu lebih kepada interpreter nih Bang. Kayak beda nih Bang terkait dengan akademis abang yang di bidang Fasilkom di ilmu komputer, namun abang menggunakan interpreter atau sociopreneur. Nah, kadang-kadang mahasiswa juga bingung nih Bang, teman-teman juga bingung gimana kalau saya ingin berprestasi nih Bang, tapi ternyata bidangnya sedikit beda atau berbeda dengan akademis yang di Bang. Yep. Sebenarnya kalau misalnya dirunut lagi dari anak tangga pertama yang waktu dulu saya bangun pada waktu di kampus bersama dengan teman-teman, itu tidak tercipta sebuah perbedaan antara prestasi akademis yang dulu dicoba untuk didapatkan dengan aktivitas yang dijalani saat ini. Contoh misalnya pada waktu dulu di kampus, saya tuh berkomitmen untuk bisa ikut organisasi yang banyak dan juga nambah pengalaman yang banyak, tapi jangan sampai melalaikan akademis. Jadi IPK tuh harus tetap tinggi, kemudian kita juga ikut lomba-lomba, tapi kita juga ikut organisasi. Itu susah dilakukan, tapi memungkinkan untuk dilakukan. Dan dulu akhirnya salah satu milestone yang waktu itu saya targetkan itu adalah puncak dari prestasi akademisi di kampus itu adalah ikut MAPRES, mahasiswa berprestasi di Fasilkom maupun di UI. Dan itu bukannya tidak berkaitan dengan dunia entrepreneurship, justru itu berkaitan. Dengan saya jadi MAPRES Fasilkom, akhirnya kredibilitas tumbuh. Dengan kredibilitas tumbuh, akhirnya lebih mudah mendapatkan co-founder, partner yang mau untuk kerja bareng sama kita. Ini catatan juga buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin sebuah inisiatif karya, mungkin teman-teman nggak bisa sendirian. Dan karena nggak bisa sendirian, kita butuh partner. Dan untuk bisa mendapatkan partner, kita butuh partner yang berkualitas. Untuk bisa bikin sebuah produk yang keren, kita butuh partner yang berkualitas. Dan orang yang berkualitas hanya mau untuk kerja bareng sama orang yang berkualitas. Ini adalah sebuah kredo yang sangat umum terjadi. Ya, kalau teman-teman di kelas ada kerja kelompok, itu pasti kelihatan. Orang-orang pintar maunya berkelompok sama orang pintar. Orang-orang yang berkecukupan IP-nya hanya mau berkelompok dengan orang-orang yang berkecukupan IP-nya. Nah, ini adalah sebuah hal yang lumrah terjadi di masyarakat, bahkan di kampus juga. Jadi ketika kita ingin punya partner yang memang punya kredibilitas yang tinggi juga, maka kita harus menjadikan diri kita punya kredibilitas yang tinggi juga. Entah itu dengan cara teman-teman IPK-nya cum laude, entah itu dengan cara teman-teman punya prestasi, menang lomba apa, juara olimpiade, punya prestasi apapun. Entah teman-teman jadi MAPRES misalnya. Nah, kalau dalam kasus saya pada waktu itu ketika jadi MAPRES,
akhirnya mempermudah saya ketika menciptakan perusahaan pertama kami, Bader Interaktif, untuk bisa mendapatkan partner-partner yang memang kredibel. Orang-orang pertama Bader Interaktif itu disusun oleh tim yang menurut saya itu luar biasa. Secara akademis, secara keahlian, buat sekarang mereka baik yang masih ada di Bader maupun yang sudah tidak ada di Bader, itu yang sudah lulus dari Bader pun mereka kerja di perusahaan-perusahaan yang memang multinasional, perusahaan-perusahaan besar. Jadi hanya dengan cara kita mampu untuk bisa meng-attract talent-talent terbaik dengan membuat kredibilitas yang tinggi, di situ nanti kita punya kesempatan untuk bisa berpartner dengan orang-orang terbaik juga dalam menciptakan karya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen punya jalur jadi profesional, pengen punya jalur jadi akademisi, pengen punya jalur jadi entrepreneur, social entrepreneur ataupun yang lainnya, teman-teman jangan akhirnya menganggap itu sebagai sebuah jalan yang berbeda dengan mendulang prestasi akademis. Karena mendulang prestasi akademis itu adalah satu parameter universal yang dijadikan sebagai tolak ukur di dunia orang-orang akademisi. Kalau teman-teman pengen bikin entrepreneur misalnya, tapi IPK kita 1, misalnya, hampir nggak lulus, mungkin akan sulit untuk bisa mencari partner yang kita harapkan mereka punya kapasitas yang signifikan, kecuali ada variabel-variabel variabel-variabel yang nyeleneh yang lainnya. Misalnya contoh kayak kita udah punya modal sangat besar karena kita berasal dari keluarga yang sangat mampu, misalnya. Mungkin itu variabel-variabel yang mampu untuk bisa tidak mengikuti kaidah yang tadi. Atau kita anak dari seorang keluarga yang berpengaruh, jadi walaupun kita mungkin sedikit kurang kredibilitasnya, tapi cukup mudah untuk bisa mendapatkan akses dan lain sebagainya. Itu variabel yang lainnya lagi. Tapi kalau kita bicara tentang kaidah normalnya, ketika variabel-variabel yang lainnya itu tidak ada yang sangat menonjol, maka faktor kredibilitas ini jadi faktor yang krusial ketika kita pengen bikin karya, entrepreneur dan lain sebagainya dengan cara attract talent-talent terbaik juga. Nah itu salah satu contohnya misalnya. Di sisi yang lain, prestasi akademis ini juga mampu untuk bisa melatih diri kita untuk bisa konsisten, persisten, disiplin, dan bekerja keras pada sebuah tanggung jawab yang saat ini kita miliki. Jadi orang yang punya IPK besar itu bukan berarti dia adalah orang yang jenius aja. Bisa jadi sebagian besar dari capaiannya itu adalah karena dia persisten, konsisten, dan juga memang mau bekerja keras untuk bisa comply dengan amanah tanggung jawab dan sistem yang saat ini sedang dia jalankan sebagai mahasiswa. Kuliah di fakultas yang dia jalani, belajar di mata kuliah yang saat ini dia sedang pelajari. Orang yang punya tanggung jawab, dedikasi, kerja keras, dia pasti akan mau untuk bisa mengorbankan berbagai macam konsekuensi untuk bisa mencapai sebuah raihan yang memang signifikan untuk bisa memenuhi amanahnya. Dan ini yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah latihan berdedikasi. Karena ketika kita pengen menciptakan karya, menjadi seorang entrepreneur, dedikasi itu adalah hal yang mutlak untuk bisa dimiliki. Dedikasi, komitmen, kerja keras, kedisiplinan itu adalah hal yang mutlak untuk dimiliki. Mau jadi akademisi juga teman-teman harus memilikinya. Mau jadi profesional juga teman-teman akan memilikinya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi prestasi akademis itu bukan berarti akhirnya tidak berrelevansi sama sekali. Dia berrelevansi, terutama untuk bisa menciptakan kredibilitas dan juga melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih matang. Jadi kita udah tahu nih ternyata prestasi itu bukan hal yang terpisah nih, bukan hal yang terpisah, tapi itu adalah yang mendukung kredibilitas dan juga mendukung kita di berbagai bidang lain, tujuan-tujuan yang lain. Sekarang mau tanya nih Bang, bagaimana ketika kan di kampus ini juga banyak nih Bang bidang-bidangnya, misalnya memilih prestasi mungkin prestasinya bukan hanya yang utama yang terkait dengan akademisi. Bagaimana mereka ini bisa berkontribusi terhadap bidang-bidang lain ketika masih dalam mahasiswa? Kalau saya sih merekomendasikan teman-teman semua untuk segera menetapkan di bidang mana teman-teman ingin coba untuk jadi seorang expert, bikin karya dan memberikan kebermanfaatan. Karena semakin cepat teman-teman menentukan dan menemukan, teman-teman akan semakin efisien dalam menciptakan pilihan-pilihan hidup dan semakin efisien dalam mengalokasikan resource yang teman-teman miliki untuk bisa mendukung jalur ke sana. Kalau bayangkan kalau misalnya udah tingkat 4 tapi kita masih gamang, kan sayang nih, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu yang harusnya banyak sekali resource dan kesempatan yang kita miliki. Yang resource-nya itu datang dari kampus, yang kita tidak arahkan kepada satu tujuan yang sama. Ibarat bola, dia punya berbagai macam arah, akhirnya dia nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya dia punya satu arah, walaupun arahnya itu, daya dorongnya itu rendah, tapi dia terus melaju, terus bergerak menuju arah yang memang dia tuju. Jadi saran saya adalah, selagi teman-teman semua ini masih di awal perjalanan di kampus, cobalah untuk mengeksplor di mana bidang yang teman-teman ingin
firm ada di sana dan juga bangun expertise di sana. Bukan berarti ini perjalanan mudah dalam menemukan. Ini adalah sebuah perjalanan yang susah. Teman-teman, saran saya pertama harus berani mencoba berbagai macam hal. Misalnya di tingkat pertama nih, coba berbagai macam hal. Nggak masalah teman-teman coba berbagai macam bidang yang mungkin tidak berrelevansi satu sama lain. Asalkan itu ada sebuah misi mencoba mencari kecocokan, mencoba mencari minat, mencoba mencari passion yang kita ada di sana atau enggak. Coba banyak bidang, baca banyak sumber, baca berbagai macam banyak literatur, ngobrol dengan berbagai macam orang di berbagai macam bidang. Siapa tahu ternyata kita menemukan sebuah bidang atau area yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa kita suka dan kita punya expertise di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, selagi teman-teman semua masih berada di awal kampus, coba ikut tes potensi akademik, tes talent mapping, tes karakteristik, tes potensi-potensi yang lainnya itu banyak berbagai macam tes online yang gratis maupun yang berbayar. Teman-teman mampu untuk bisa dapatkan hasilnya, untuk bisa menjadi referensi kalau teman-teman tuh tipikal orang yang cocok untuk menjalani bidang ini atau enggak. Jadi misalnya kalau teman-teman ikut tes talent mapping, di situ teman-teman akan punya sebuah gambaran, oh karir yang cocok untuk saya tuh di bidang apa, oh sikap yang saya menonjol tuh di sisi apa, sehingga teman-teman akan bisa lebih efektif dalam menentukan pilihan. Nah, selagi teman-teman punya waktu, bisa saya sarankan untuk ikut tes-tes talent mapping kayak begitu. Atau yang ketiga, teman-teman bisa tanya ke expert. Misalnya tanya ke teman kita yang kerja di atau kuliah atau jadi akademisi di bidang psikologi organisasi atau psikologi personal. Teman-teman bisa tanya ke dia, kira-kira baiknya seperti apa ininya, gambaran kita untuk bisa dengan posisi karakteristik kita saat ini, baiknya seperti apa kita membangun karir, baiknya seperti apa kita mencoba untuk bisa belajar. Atau teman-teman juga bisa tanya ke teman-teman terdekat kita, karena siapa tahu kita nggak menyadari potensi kita, tapi teman baik kita itu menyadari potensi kita. Misalnya kita ternyata punya kemampuan untuk bisa storytelling, yang itu hanya disadari oleh teman kita, tapi kita nggak sadari. Nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara. Jadi, tapi semua itu bermuara pada satu kunci, yaitu menemukan bidang apa yang kita pengen fokuskan untuk menjadi expert di sana. Dan kalau teman-teman sudah menentukan, memang benar-benar jadilah expert di sana. Baca banyak referensi, bukan hanya referensi kuliah, tapi referensi di luar sana yang teman-teman mampu untuk temukan, pelajari, dan jadilah expert di sana. Berjejaring dengan orang-orang, bukan level lagi orang-orang yang horizontal tingkatan sosial dengan teman-teman, tapi berjejaring dengan mereka yang memang sudah jadi expert di bidang tersebut, sehingga teman-teman sudah punya jejaring dan modal koneksi dengan orang-orang yang ada di bidang tersebut. Itu salah satu contohnya. Jadi temukan, kemudian akhirnya teman-teman nanti bisa fokus di sana, dan teman-teman akhirnya bisa menciptakan berbagai macam prestasi-prestasi yang akhirnya mendukung kemanapun teman-teman nanti mengarah. Nah itu kira-kira. Mungkin terakhir nih Bang, terkait tanya, gimana ketika kita udah punya ya, kita udah mencari nih, udah mengikuti tahap-tahap mungkin yang disampaikan oleh Bang Jari. Kita sudah menemukan bagaimana minat kita dan kita udah mencoba memberdayakan sumber-sumber daya atau source itu tersebut untuk mendulang prestasi. Nah, bagaimana ketika kita udah dalam perjalanan itu, kita tetap bisa nih Bang, menyiarkan nilai Islam Bang, bahwa kalau kita melakukan ini, ya adalah kaitannya dengan syiar Islam. Yap. Nah ini kembali lagi tuh tadi di poin pertama, bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan saat ini, baik itu mendulang kapasitas, mendulang kredibilitas, mendulang prestasi, menciptakan karya, itu ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan akhirat kita. Yang akhirnya itu bermuara kepada supaya Allah ridho pada aktivitas-aktivitas dan kebermanfaatan yang kita ciptakan saat ini. Nah, gimana relevansinya dengan dakwah, atau gimana relevansinya dengan syiar untuk bisa menunjukkan kalau misal dan mengajak orang-orang pada kebaikan. Nah ini akhirnya jadi sebuah hal yang akhirnya melekat dan tidak terpisah. Ketika kita berorientasi kepada akhirat, maka di situ kita akan memiliki sebuah mindset bahwa aktivitas kita ngajak orang lain pada kebaikan itu juga adalah aktivitas yang memang jadi sebuah tuntutan, jadi sebuah kebiasaan. Kenapa kayak begitu? Karena ketika kita berorientasi kepada mengejar sebanyak-banyaknya amal, mengejar sebanyak-banyak kebaikan, kita akan mencari cara yang efektif dan efisien untuk bisa mendapatkan kebaikan. Dan cara yang efektif dan efisien untuk mendapatkan kebaikan itu adalah ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Karena ketika kita ngajak orang untuk melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, pahalanya, amalannya, kebaikannya, itu juga akan kita dapatkan tanpa mengurangi kebaikan dari sang pelaku. Jadi sang aktor kebaikan tersebut. Apalagi ketika ajakan kebaikan tersebut diteruskan, kita ngajak kebaikan ke A ngajak kebaikan ke B ngajak kebaikan ke C.
Nah ini semuanya dari A, B, C, semuanya akan mampir kebaikannya ke kita tanpa mengurangi si A, B, dan C. Nah ini adalah bicara lagi bukan cuma tentang tuntutan atau bicara lagi tentang kebiasaan atau tentang tanggung jawab. Ini bicara tentang gimana kita mampu untuk bisa menyadari bahwa ada cara yang sangat efektif dan juga efisien untuk bisa mendapatkan kebaikan dengan cara ngajak orang menuju kebaikan. Dan yang namanya syiar atau dakwah itu bukan berarti kita harus jadi seorang ulama, jadi seorang bagus kalau kita jadi seorang ulama, paham ilmu agama itu keren banget. Tapi bukan berarti kita harus naik mimbar, kemudian kita khutbah, kemudian kita ceramah melulu. Ngajak atau dakwah itu bisa sangat luas. Kita campaign orang supaya mengurangi penggunaan plastik misalnya. Kita campaign orang untuk bisa menjaga kebersihan. Kita campaign orang untuk bisa menjaga kesehatan. Kita campaign orang untuk bisa menjaga kedamaian. Itu adalah sebuah aktivitas dakwah. Itu syiar Islam. Jadi syiar Islam dakwah itu bukan hanya monopoli orang-orang yang mampu untuk punya kapasitas untuk melakukan khutbah di mimbar. Tapi dakwah dan syiar ini adalah area aktualisasi yang mampu dimiliki oleh setiap orang. Dan akhirnya buat orang-orang yang menyadari betapa besar potensi ini bukan lagi sebuah tuntutan. Ini adalah sebuah kebutuhan. Ini adalah sebuah kebutuhan. Karena dengan cara kita dakwah, dengan cara kita syiar, kita akan mendapatkan kebaikan dan nilainya itu bukan lagi linear, tapi eksponensial. Kalau kita mau berpikir dengan cara cerdas, tadi kan kita bicara cara cerdas ya, maka kita nggak akan melewatkan yang namanya dakwah ini sebagai salah satu area aktualisasi diri. Karena ini adalah cara cerdas untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan dengan meminimalisir effort yang kita lakukan. Nah ini bukan lagi bicara tentang efisien aja, tapi juga bicara tentang efektivitas. Jadi bukan lagi tuntutan, ini justru akhirnya adalah kebutuhan. Kalau kita pengen mencapai sebuah karir path yang singkat, yang cepat, maka kita akan melakukan berbagai macam cara untuk melakukannya, selagi halal dan baik misalnya. Dan juga sama kayak gini, ketika kita pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, ridho dari Allah dengan cara menciptakan banyak kebaikan, maka selain caranya kita bikin kebaikan, kita juga ngajak orang kepada kebaikan, sehingga kebaikan orang tersebut akan datang juga kebaikannya kepada kita. Nah, itu singkatnya kira-kira gimana caranya merelevansikan antara pencapaian-pencapaian dan perjalanan kita menjadi seorang expert, prestatif, punya kapasitas tinggi dengan tanggung jawab kita sebagai seorang dai yang akhirnya mau untuk mensiarkan Islam, mau untuk mensiarkan kebaikan. Oke. Mungkin itu aja nih Bang, terkait pertanyaan-pertanyaan dari sesi kita ini Bang. Mungkin kita akan buka dulu nih sesi pertanyaan. Nah, gimana yang bentuknya sesi pertanyaannya? Kita lihat dulu dari live Instagram ini, siapa aja yang ditanya silakan bisa langsung di live Instagram sini. Kita tunggu nih pertanyaannya dulu. Tadi kita udah dapat nih Bang terkait bagaimana jalan yang paling utamanya dari awal kita memberikan kebermanfaatan yang itu diniatkan dengan hanya untuk kepada Allah dan kita dapat kredibilitas yang hanya dicapai dengan prestasi dan ketika menjalankan hal tersebut kita harus tetap menyiarkan yang sayangnya Islam dengan setiap kegiatan yang kita lakukan, dan cara terbaiknya adalah menyiarkannya Islam dengan mengajak kebaikan juga. Mungkin kita langsung aja kita buka pertanyaan di live Instagram ini. Mungkin silahkan. Sudah berapa nih? 43. Sudah 23. Bang. Ada yang bertanya nih Bang. Bang, kalau kita udah nyoba menjadi expert Bang pada suatu bidang, namun kok perkembangannya gitu-gitu aja Bang, kapan sih Bang kita harus berhenti atau lanjut terus Bang pada bidang tersebut? Mungkin dia bingung Bang, atau di bidang yang salah atau... Ya. Saya mungkin akan menganalogikan dengan kita mencoba untuk memvalidasi bisnis, apakah ini bisnis yang tervalidasi untuk cocok dilanjutkan atau enggak. Dan ini mungkin relevan dengan teman-teman mau mencoba menjadi expert di bidang satu, tapi bila dicoba tapi mentok, apakah kita harus meninggalkan atau enggak. Nah, kalau dalam dunia bisnis itu sebenarnya parameter paling penting ya, yang menjadi sebuah jangkar apakah kita perlu untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan bisnis ini, itu adalah sang foundernya itu sendiri, sang entrepreneurnya itu sendiri. Selama sang founder dan sang entrepreneur itu yakin kalau misalnya saat ini dia sedang berada pada market dan masalah yang worth it untuk diselesaikan,
yang memang matters diselesaikan, yang penting untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama dia punya semangat yang tinggi untuk terus-menerus mencoba mencari solusi atau produk, menciptakan produk maupun jasa yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, di situ ada kesempatan dia untuk terus-menerus mencoba. Asalkan dua hal itu. Dia merasa worth it marketnya worth it maksudnya adalah emang dia bikin bisnis untuk sebuah potensi yang sangat besar. Dia menyelesaikan masalah yang memang signifikan. Banyak orang yang punya masalah tersebut, dan kalau dia bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka produk atau bisnisnya akan jadi sebuah produk atau bisnis yang memang punya valuasi, punya aspek bisnis, punya kekuatan, punya sustainabilitas yang tinggi juga. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, semangat yang memang dimiliki oleh sang founder. Ketika sang founder terus semangat walaupun modalnya sudah habis, dia akan terus menerus maju. Dia akan rela nggak digaji, dia akan rela untuk bisa bersusah-susah, dia akan rela terus mencoba walaupun memang kondisinya sulit. Nah, itu tergantung dengan semangatnya. Sama ketika kita sedang berada pada satu area, berada pada satu expertise. Pastikan kalau misalnya area bidang atau expertise ini adalah area yang memang worth it untuk kita jalani. Jadi ketika teman-teman menilai atau memilih area atau bidang yang teman-teman ingin coba pakar di sana, teman-teman perlu untuk bisa mencari referensi seberapa worth it bidang ini. Kalau kita jalani bidang ini, apakah ke depan ini adalah bidang yang memang sangat diperhatikan, sangat dibutuhkan, sangat penting peranannya di masa yang akan datang. Karena sesuatu yang kita jalani saat ini, itu nanti hasilnya atau salah satu tujuannya adalah di masa yang akan datang. Jadi teman-teman juga harus perlu mengumpulkan referensi, baca berbagai macam jurnal, kemudian teman-teman baca berbagai macam artikel, teman-teman ngobrol dengan senior, teman-teman lihat berbagai macam paper-paper saat ini, banyak nggak paper-paper yang mengulas di bidang ini. Itu kan salah satu indikasi kalau misalnya bidang ini diminati. Kalau teman-teman firm yakin bahwa bidang ini adalah bidang yang memang prospektif di masa yang akan datang, prospektif itu bisa dari sisi kebermanfaatan, bisa dari sisi sudut pandang ekonomi, bisa dari sudut pandang popularitas dan lain sebagainya. Apapun itu asalkan diniatkan untuk ibadah, nggak masalah. Yang pertama worth it. Terus yang kedua, selama teman-teman masih punya semangat untuk mencoba lagi, maka itu adalah sebuah indikator kalau teman-teman masih bisa punya kesempatan untuk terus-menerus mencoba walaupun teman-teman mentok. Asalkan punya dua hal ini. Tapi kalau di antara dua hal ini teman-teman merasa ada yang kira-kira kurang bagus, komitmen kita nggak terlalu bagus-bagus banget, dan yang kalau misalnya kita cari ternyata bidang ini memang nggak terlalu prospektif banget, bisa jadi kita memutuskan untuk mengganti bidang yang memang kita yakini lebih baik dibandingkan bidang tersebut, dan nggak masalah juga sebenarnya. Kalau misalnya kendalanya itu lebih ke arah kita coba gagal, itu bukan tentang aspek worth it atau enggak bidangnya, bukan tentang aspek komitmennya. Itu bicara tentang itu adalah bagian dari proses. Teman-teman coba belajar, kemudian pas ujian atau pas dapat tantangan gagal, itu adalah bagian dari proses. Itu butuh kesabaran, itu butuh konsistensi, itu butuh waktu sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang yang memakar, semakin ahli dari waktu ke waktu. Dan banyak banget teman saya yang saat ini jadi expert, tapi dimulai bahkan dengan modal minus. Jadi bukan lagi modal nol, tapi modalnya minus. Sudah tidak tahu tentang bidang tersebut, dia bahkan lambat pergerakannya pada bidang tersebut di awal. Tapi sekarang dia jadi expert, kerja di perusahaan multinasional di luar negeri sana, punya gaji luar biasa fantastis, dapat berbagai macam prestasi. Padahal mulainya itu bukan lagi nol, tapi bahkan minus. Tapi dia bersabar, konsisten, berproses dari waktu ke waktu, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun berproses sampai akhirnya dia mampu untuk bisa menjadi seorang pakar di sana. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk berpindah atau tetap, saran saya evaluasi dulu itu, bidangnya kira-kira worth it atau enggak di masa yang akan datang. Yang kedua, teman-teman punya minat bener nggak di bidang tersebut, punya komitmen, punya semangat yang memang membara nggak di bidang tersebut. Kalau misalnya dua hal ini punya, teman-teman mentok, saran saya tetap lanjutkan, coba cara yang lain, terus menerus eksperimen dan eksplorasi sampai teman-teman menemukan cara sampai teman-teman bisa menjadi pakar di bidang tersebut. Nah itu kira-kira. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bang dari akun Rabani Gina. Kak, bagaimana kalau potensi yang kita miliki ternyata kurang dibutuhkan di dalam medan dakwah Bang, di dalam dakwah? Ya. Nah, tadi yang pertama cek referensinya. Jangan sampai kesimpulan kita bahwa ini tidak dibutuhkan di dalam dunia dakwah atau di dalam dunia Islam, itu benar-benar datang dari sumber yang memang terpercaya, sumber yang memang objektif. Itu yang pertama, cek referensinya.
Kalau ternyata dicek referensinya ternyata tidak sampai pada kesimpulan tidak dibutuhkan, saya rasa dunia dakwah atau dunia Islam itu tidak sesempit dunia yang kita pikirkan. Dunia Islam itu adalah dunia luas, bahkan semesta kehidupan kita sehari-hari itu juga termasuk dalam dunia dakwah dan dunia Islam. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang dunia dakwah atau dunia Islam, bukan berarti melulu tentang aktivitas-aktivitas belajar syariah, aktivitas-aktivitas untuk bisa mengajak orang ke pengajian aja, aktivitas-aktivitas untuk bikin orang akhirnya makin bagus kualitas ibadah ritualnya. Itu penting satu sisi. Bagus kalau misalnya kita bisa melakukan kontribusi di situ. Cara kita untuk bisa menjadi pemakmur dunia ini. Dan salah satu turunan dari tugas itu adalah untuk bisa memakmurkan bumi ini dengan cara memelihara lingkungannya. Teman-teman melakukan kampanye kemanusiaan, itu adalah bagian dari dunia Islam, dunia dakwah. Coba untuk bisa membuat sebuah gerakan yang mampu untuk bisa membuat penyiksaan kepada kaum yang termarginalkan, misalnya kaum papa, kaum yatim, kaum yang menjadi korban perang, itu akhirnya diminimalisir. Itu adalah aktivitas dakwah, nggak berkaitan dengan ceramah, tapi itu berrelevansi dengan dunia dakwah, dunia Islam. Nah, jadi saran saya mungkin perlu untuk bisa diluaskan kacamatanya. Apakah bidang ini adalah memang benar-benar bidang yang benar-benar sama sekali tidak dibutuhkan oleh nilai-nilai kemanusiaan secara umum? Karena nilai-nilai kemanusiaan secara umum itu adalah ruang lingkup aspek Islam juga. Islam itu salah satu tujuannya adalah menjaga aspek-aspek kemanusiaan, menjaga harga diri, menjaga keturunan, menjaga martabat, menjaga harta. Nah, selama ada aspek-aspek itu masih ruang lingkup Islam, masih ruang lingkup dakwah. Nah, kecuali kalau memang benar-benar nih ya, sudah tidak dibutuhkan di aspek Islam secara khusus, tidak dibutuhkan juga secara manfaat dinilai kemanusiaan secara umum, baru mungkin di situ adalah sebuah evaluasi buat kita, apakah memang ini adalah sebuah area atau bidang yang memang tidak benar-benar tidak dibutuhkan. Dan saya rasa itu ruang lingkupnya sangat kecil sekali. Ada area-area yang kita rasa itu tidak berkaitan sama sekali dengan kebutuhan tentang perbaikan nilai-nilai kemanusiaan dan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan universal yang ada di dunia ini. Nah, kalau misalnya ternyata itu tidak termasuk, baru di situ kita bisa melakukan aktivitas pergantian, mencoba untuk menelusuri kembali bidang-bidang yang ada yang kita rasa worth it untuk dilakukan, untuk kita masuki. Oke. Ini balik lagi nih Bang, ada pertanyaan yang lebih kepada mahasiswa Bang. Bang, gimana dari akun saya Dina Malik nih Bang? Bagaimana kita harus 50% di organisasi, 50% prestasi, dan juga harus ikut juga di dalam dakwahnya. Itu kan pasti dituntut untuk produktif Bang. Produktif mungkin bisa membagi hal tersebut atau bisa menyatukan. Nah, bagaimana Bang kalau dari tips Bang Jai untuk bisa produktif dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Bang untuk tiga hal tersebut? Yang pertama, untuk bisa membuat hal-hal tersebut relevan ya, antara organisasi, kemudian tuntutan akademisi dan prestasi itu bisa berjalan seiringan. Saran saya mulai dari mindset. Kalau misalnya mindset kita itu harus diatur, tiga hal ini bukanlah hal yang akhirnya saling bertentangan, tidak berkaitan satu sama lain. Mindsetnya adalah kita punya mindset selalu ada titik temu di antara tiga hal ini. Jadi mindsetnya adalah selalu mencari titik temu ketika kita melakukan hal ini, walaupun itu kadang-kadang sulit dilakukan. Contoh misalnya, ketika kita jadi fungsionaris di sebuah organisasi, kita juga ikut mata kuliah yang memang kita harus hadir di sana. Kemudian kita juga sedang ngejar lomba misalnya. Maka kalau misalnya mindset kita adalah titik temu, kita akan mampu untuk bisa mencoba untuk merencanakan, meminimalisir gesekan-gesekan antara tiga hal itu. Misalnya ketika kita bagian dari organisasi, ada rapat yang dilakukan pada waktu kita kuliah. Maka kalau misalnya mindsetnya adalah titik temu, yang kita lakukan tuh bukan dengan cara oke, kita ikut rapat kemudian meninggalkan kuliah, atau kita nggak ikut rapat kemudian kita ikut kuliah. Tapi mindset titik temu adalah kita mencoba untuk bisa membuat usaha untuk bisa mengatur agar rapatnya tidak di jam kuliah kita. Mencoba melobi pihak-pihak yang berkaitan misalnya. Mencoba untuk mempersiapkan perubahan jadwal jauh-jauh hari. Jangan berubah jadwal ketika hamil 2 jam. Gua ada kuliah, yuk kita rubah yuk jam rapatnya. Nah, itu bukan termasuk mindset titik temu. Itu adalah mindset fait accompli untuk bisa membuat orang akhirnya tidak punya pilihan. Kalau punya mindset titik temu, kita akan mempersiapkan jauh-jauh hari. Oh, rapat dilakukan minggu depan. Minggu depan pas lagi ada kuis di jam sekian, maka saya ingin untuk bisa meminimalisir gesekan ini dengan cara menegosiasikan dengan orang-orang yang terkait sedari sekarang, sehingga akhirnya kita mampu untuk bisa meminimalisir gesekan itu. Nah, itu contohnya.
mindset, menghilangkan paradigma kalau misalnya 3 hal itu adalah hal yang saling tidak berkaitan atau bahkan hal yang bertentangan. Nah ini ya harus kita coba bangun mindset untuk bisa membangun titik temu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang harus butuh kerja lebih keras, harus butuh lelah yang lebih keras. Itu adalah sebuah sunatullah, itu hukum alam. Kalau kita pengen mencapai banyak, maka kita harus berkorban banyak. Kalau misalnya kita pengen mencapai capaian tinggi, maka effort yang harus kita keluarkan juga tinggi. Ketika teman-teman mengambil pilihan bahwa teman-teman pengen punya prestasi di dunia organisasi, di dunia akademisi, dan di dunia prestasi itu sendiri pada bidang yang teman-teman pengen tekuni, maka udah otomatis teman-teman harus bisa mengalokasikan energi, waktu, kerja keras yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman harus mengurangi waktu bersantai. Teman-teman harus mampu untuk bisa lebih aware terhadap penggunaan waktu. Kalau ada waktu-waktu yang tidak efektif, teman-teman mampu untuk bisa optimalkannya dengan aktivitas-aktivitas yang memang berdampak. Dan teman-teman mungkin harus terbiasa untuk bisa menata aktivitas-aktivitas yang kita lakukan hanya aktivitas-aktivitas yang relevan dengan tujuan yang saat ini sedang kita kejar. Jadi kadang-kadang kita tuh jadi manusia yang terbawa arus begitu aja. Jadi diajak ikut kegiatan, ikut rapat, diajak ke sana sini dan berbagai macam hal. Padahal hal-hal tersebut tidak berkaitan dengan tujuan yang saat ini sedang kita capai di 3 bidang itu. Di organisasi, di akademisi maupun di dunia prestasi. Maka pintar-pintarlah kita untuk bisa menyusun agenda. Agenda misalnya seminggu ke depan, kita list aktivitas apa yang kita rencanakan ada di dalam kalender kita yang harus kita lakukan. Dan kita coba list di antara aktivitas tersebut mana yang berrelevansi positif sangat tinggi, mana yang sangat tidak berhubungan dengan tujuan yang saat ini sedang kita ingin raih. Tujuannya misalnya kita pengen di organisasi kita itu mampu untuk bisa menciptakan sekian proker dan prokernya dihadiri oleh sekian orang misalnya, atau mendapatkan manfaat sekian banyak. Atau di dunia akademisi kita pengen dapat IPK cum laude misalnya, atau di dunia prestasi kita pengen juara mapres misalnya. Setiap aktivitas yang berhubungan dengan 3 tujuan itu, maka kita taruh dalam bobot yang tinggi. Tapi kalau misalnya aktivitasnya tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan itu, kita taruh dengan bobot yang paling rendah. Jadi ketika ada waktu di mana kita mampu untuk bisa memilih aktivitas mana yang kita lakukan, dengan otomatis kita akan memilih aktivitas yang punya bobot lebih tinggi dibandingkan dengan memilih aktivitas yang punya bobot lebih rendah. Nah, tapi dua-duanya, walaupun hal itu dilakukan dengan manajemen prioritas, kita tetap harus mampu dengan sadar mengalokasikan kerja lebih keras, disiplin yang lebih tinggi, dan juga waktu bersantai-santai yang lebih sedikit. Itu adalah bagian dari hal yang harus diambil. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan hanya orang-orang yang cukup dewasa yang mau untuk mengambil pilihan paket serta dengan konsekuensinya. Kalau kita ngambil pilihan tapi kita nggak mau nanggung konsekuensinya, kita berarti termasuk orang yang tidak cukup dewasa dalam memilih. Kalau teman-teman memilih untuk jadi seorang prestatif, jadi seorang akademisi yang punya capaian bagus dan jadi seorang yang bersiap untuk dunia pasca kampus, ya teman-teman harus menanggung konsekuensinya lebih lelah dibandingkan dengan orang biasa. Oke. Ini ada sedikit disinggung Bang terkait beberapa pertanyaan tentang niat nih ya. Ada beberapa akun yang menanya. Salah satunya Fahru Rika Richard nih Bang. Bang, kita sudah membentuk pola pikir nih Bang bahwa kita berprestasi untuk mencari ridho Allah. Tetapi kalau kita memulai kegiatan baik itu organisasi atau dengan kegiatan prestatif dengan lupa nih Bang mengucap bismillah, gimana Bang? Apakah diniat di awal itu? Ya, ketika kita lupa ya meniatkan sesuatu untuk ibadah, entah dengan zohir mengucapkan basmalah atau meniatkan dalam hati, itu ya, ada mekanisme istighfar. Jadi ada mekanisme kita kembali untuk bisa mohon ampun kepada Allah dan merevitalisasi niatnya. Jadi dan ini mungkin sangat lumrah terjadi pada waktu kita belajar untuk menyadarkan setiap aktivitas kita dalam ibadah. Nah ini adalah satu tips juga buat teman-teman.